Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Bapak Ibu, para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kita malam hari ini, setelah kita selesai dari kajian kitab Tauhid, ada satu kitab yang akan kita pelajari pada kajian rutin kita setiap malam Selasa di Masjid Taqwa Ranting Cengkeh Turi ini, yaitu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi, dan ada salah satu perawi hadis yaitu Al-Imam Al-Baihaqi. Maka terkadang kita membaca hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau mengarang sebuah kitab yang sangat penting untuk kita pelajari, saya kira, terutama di masa atau di zaman sekarang ini yang kebanyakan orang mengeluh dengan istilah yashku kathir minan nas biqillatil adab. Banyak orang mengeluh minimnya adab manusia pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang ini etika orang itu udah hampir nggak ada lagi. Adab, akhlak, tata krama, sopan santun itu sangat minim sekali dirasakan oleh seluruh manusia pada zaman sekarang, khususnya kita para kaum muslimin. Maka kita perlu membahas kitab ini yang beliau beri judul dengan kitab Al-Adab, yaitu kitab adab. Adab itu artinya akhlak. Jadi dalam kitab ini kita akan diajarkan bagaimana beradab, bagaimana kita berakhlak baik kepada diri sendiri, kepada orang tua, begitu juga adab kita kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada keluarga, anak, istri, kemudian kepada teman dan sebagainya. Ya, sangat banyak sekali adab-adab yang akan kita pelajari dalam kitab ini, dan beliau menyebutkan beberapa hadits-hadits Rasulullah setiap pada bab-bab yang beliau sebutkan terkait dengan adab. Sebelum saya masuk pada kajian adab yang pertama, yaitu tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nah, ini yang diletakkan oleh pengarang kitab Al-Adab ini pada pembahasan pertama, yaitu bagaimana kita memiliki adab yang baik kepada kedua orang tua. Sebelumnya saya sebutkan dulu sebuah kisah yang kemarin di kajian tafsir Ahad pagi saya sampaikan. Al-Imam Asy-Syafi'i, ya Imam Syafi'i, itu kan dikirim oleh ibunya untuk belajar di Imam Malik. Imam Syafi'i itu kan orang Mekah, dia orang Quraisy, dan Imam Malik itu di kota Madinah. Jadi Imam Syafi'i itu dikirim sama ibunya ke kota Madinah untuk belajar ke Imam Malik. Cukup lama beliau belajar di Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i pulang ke rumah, ya, ingin bertemu dengan ibunya karena sudah lama tidak bertemu dengan ibunya. Maka begitu sampai di rumah, ibunya bertanya kepada Imam Syafi'i, apa yang sudah kamu lakukan dengan Imam Malik? Maka dia mengatakan, ta'allamtu minhul ilma wal adab. Itu kata Imam Syafi'i, saya belajar darinya ilmu dan adab, ilmu dan akhlak maksudnya. Maka ibu Imam Syafi'i berkata, kamu balik lagi ke Imam Malik karena kamu belum belajar.
Jadi Imam Ma'in bilang, kamu balik lagi ke rumah Imam Malik, belajar lagi kamu di sana. Karena bagi mamaknya Imam Syafi'i, jawaban Imam Syafi'i tadi belum memuaskan mamaknya. Karena ada yang diinginkan oleh mamaknya, tapi nggak dikasih tahu sama Imam Syafi'i. Udah balik aja lagi ke sana. Nah ternyata ketika sampai di Imam Malik, Imam Syafi'i kembali belajar dengan Imam Malik, diceritakan apa yang ditanya oleh ibunya, bahwa apa yang sudah kamu pelajari dari Imam Malik. Ketika itu Imam Syafi'i berkata, saya belajar darinya ilmu dan adab atau akhlak. Tapi ibu saya berkata, kamu belum belajar, belum berhasil belajarnya. Apa maksud perkataan ibu saya itu? Imam Syafi'i nanya sama Imam Malik. Maka Imam Malik pun ketawa, tersenyum, menunjukkan bahwasanya ibu dari Imam Syafi'i ini cerdas gitu ya, dan berilmu. Maka Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, nanti kalau kamu pulang, kalau ibu bertanya dengan pertanyaan yang sama, maka jawablah dengan jawaban ta'allamtu minhu al-adab wal ilma. Sampaikan sama ibumu bahwa aku sudah belajar adab dan ilmu. Jadi cuma dibalik aja. Yang tadi ilmu dan adab, dan ini dibalik adab dan ilmu. Ternyata betul. Ketika pulang ke rumah, maka pertanyaan yang sama dari ibunya, kemudian Imam Syafi'i menjawab, ta'allamtu minhu al-adab wal ilma. Saya belajar dari Imam Malik adab dan ilmu. Maka ibunya berkata, benar, itu berarti kamu sudah belajar. Maksudnya adalah apa? Adab diutamakan daripada ilmu. Berapa banyak orang yang belajar ilmu agama, paham ilmu agama, tapi adabnya tidak dia miliki, hingga akhirnya dia tidak punya kedudukan di hadapan masyarakat, kedudukan di hadapan orang. Maka ada istilah yang disampaikan oleh para ulama kita, yang kalau bahasa para ulama itu dengan istilah seperti ini. Istilah ini seharusnya ditulis dengan tinta emas, saking saking menjadi perhatian bagi kita bahwa al-adabu fauqal ilmi, yaitu adab diutamakan daripada ilmu. Jadi Bapak-bapak, saya yakin Bapak-bapak yang ada di sini, kaum muslimin rahimakumullah, sudah banyak mempelajari ilmu agama. Sekarang tinggal bagaimana kita belajar adab agar seimbang antara ilmu agama yang kita pelajari dengan adab yang telah ditentukan oleh syariat ini. Dan jangan salah bahwa Nabi mengatakan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Tujuan utama Nabi Muhammad diutus oleh Allah adalah memperbaiki akhlak dan adab manusia. Dan Nabi telah direkomendasikan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi qudwah dalam adab dan akhlak kita. Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi Muhammad SAW itu adalah tauladan yang baik, qudwah hasanah, tauladan yang baik, liman kana yarjullah, bagi siapa yang ingin bertemu dengan Allah, wal yaumil akhir, nanti mengharapkan keselamatan di hari kiamat. Maka dari itu, inilah pentingnya latar belakang kenapa kita pilih kitab adab. Baik, Bapak rahimakumullah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Terkait dengan ayat berbakti kepada orang tua, saya kira ayat ini populer sekali, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dalam beberapa ayat sangat banyak sekali, di antaranya ini ada surat Luqman, Allah katakan, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Allah perintahkan dan Allah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Karena di situ ada kata wa hamluhu wa fisaluhu fi 'amain. Karena seorang wanita itu, seorang ibu, dia mengandung, kemudian dia menyusui, itu menyusui saja 2 tahun, mengandung 9 bulan. Kalau dalam ayat yang lain Allah katakan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ibu itu mengandung dan menyusui totalnya paling sedikit 30 bulan.
Ya, 30 bulan. Karena menyusui 2 tahun kan 24 bulan. Nah, kemudian kalau 30 Allah sebutkan karena usia kandungan yang paling minim, yang paling kecil bisa selamat itu adalah usia 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan nggak akan selamat itu kalau dia lahir. Kan gitu. Kita lihat sebuah hadits Nabi SAW. Salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW bertanya, "Ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? Ini pertanyaannya besar. Walaupun sebetulnya setiap amal soleh itu dicintai oleh Allah Ta'ala, tapi di sini bahasanya ahabbu, yang paling dicintai oleh Allah. Jadi sekian banyak amal soleh, apa yang paling Allah cintai dan apa yang paling diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi pelakunya untuk diberikan ampunan, rahmat dan sebagainya. Maka Nabi SAW berkata, yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Ini maksud dengan sholat tepat pada waktunya di sini adalah sholat secara berjamaah. Jadi sholat berjamaah adalah amalan yang paling afdal di antara semua amalan yang ada. Ya, sholat berjamaah adalah amalan yang paling afdal di antara semua amalan yang ada. Ya, jangankan sholat berjamaahnya, sholat 5 waktu ini adalah ibadah yang paling afdal di antara semua ibadah yang ada. Apalagi jika dikerjakan secara berjamaah. Karena sholat ini adalah menempati pada posisi rukun Islam yang kedua setelah seseorang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perintah pertamanya adalah melaksanakan sholat. Makanya para ulama mengatakan sebesar-besarnya ibadah haji pahalanya, maksudnya sebesar-besar ibadah pahala haji yang kata Nabi SAW, beliau mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali apa? Surga. Itu jika dibandingkan dengan keutamaan sholat 5 waktu, pahalanya masih lebih besar sholat 5 waktu. Walaupun masing-masing punya kelebihan dan keutamaan, maka jangan kita sepelekan terhadap yang namanya sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Itu adalah amal yang paling afdal. Karena kajian kita bukan tentang sholat 5 waktu, tentang birrul walidain. Kemudian sahabat bertanya lagi, qultu tsumma ay ya Rasulullah. Saya bertanya, Rasulullah, apa lagi setelah sholat 5 waktu amal yang paling Allah cintai? Maka Nabi SAW mengatakan birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada kedua orang tua. Sedikit saya sampaikan dalam hadis ini, artinya sedikit saya jabarkan hadis ini. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-walidu awsatu abwabul jannah. Fa in syi'ta ihfadhu wa in syi'ta dhayya'tahu. Qala sallallahu alaihi wasallam, orang tua itu adalah pintu surga yang paling mudah untuk didapatkan oleh seorang anak. Artinya Nabi menyampaikan sini bahwa kalau kita ingin masuk surga, salah satu caranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu mau, jagalah pintu itu, atau kalau kamu mau, sia-siakan saja pintu tadi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita mencari surga, ternyata surga itu ada pada orang tua kita. Dalam artian berbakti kepada orang tua. Dalam sebuah hadits Nabi SAW juga disebutkan ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, uridul jihad walam aqdir alaih. Ya Rasulullah, saya sangat pengen sekali ikut jihad perang, tapi saya nggak mampu. Nggak mampunya mungkin karena dia nggak punya kemampuan berperang, atau mungkin dia punya penyakit, atau apa saja. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, awalidaka hayya, apakah kedua orang tuamu masih ada? Itu kata Nabi SAW. Karena dia kan mau jihad, yang dia cari apa? Surga, kan gitu. Orang jihad kan mencari surga. Maka Nabi paham apa yang diinginkan orang ini. Dia nggak bisa jihad karena keadaannya, dan Nabi paham bahwasanya dia ingin surga. Maka Nabi SAW bertanya, apakah kedua orang tua masih ada? Maka dia berkata, ummi, tinggal ibuku. Itu kata
sahabat tadi yang masih muda tapi nggak mampu jihad. Maka Nabi SAW berkata, irji ila ummika fathammal jannah. Pulang kamu ke rumah ibumu, berbaktilah kepadanya, berbuat baiklah kepadanya, bahagiakanlah dirinya, karena di situ ada surga. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan, irji ila ummika fa innal jannata tahta qadamaiha. Pulang kamu ke rumah ibumu, berbaktilah kepadanya, berbuat baik kepadanya, bahagiakan dia, karena surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Itu ada istilah surga di bawah telapak kaki ibu. Itu benar. Itu kata Nabi SAW. Saya pernah kisahkannya, sebuah kisah yang terjadi kepada salah seorang tabi'in namanya Nafi' rahimahullah. Ini murid dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar ini punya murid dari kalangan tabi'in yang enggak ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tabi'in ini ulama besar. Hebat dia. Ahli syariat ini, ahli ilmu agama kalau bahasa kita, alim ulama, faqih ya. Jadi suatu ketika ibunya meninggal dunia. Ya, ibunya meninggal dunia. Maka dia ini, Nafi ini terlihat dari dirinya kesedihan yang sangat lama, panjang. Sampai ya mungkin kurang lebih 1 bulan lebih terasa terus sedih aja. Jadi kalau bahasa kita ini teman-temannya, sahabatnya, murid-muridnya, para jamaahnya itu menyayangkan sikapnya. Kenapa seorang alim ulama tidak mampu menahan kesedihan hingga akhirnya kesedihan terlalu panjang? Seharusnya kan nggak boleh. Maka mereka bertanya, kenapa sedihmu berlebihan sampai sebegini lama itu? Barangkali kau paham agama, paham syariat ini, bahwa ya segala sesuatunya sudah ditentukan oleh Allah, bersabar dan sebagainya. Tidak seharusnya bersedih sebegini lama itu. Maka dia berkata, sesungguhnya yang membuat aku sedih bukan ibuku yang meninggal ini, bukan ini yang aku sedihkan. Bukan berarti aku nggak bisa melupakannya, nggak bisa menerima takdir ini, bukan. Ada yang lebih kusedihkan daripada ini. Maka kawan-kawannya, para sahabatnya bertanya, apa yang kau maksud? Maka dia berkata, ketika ibuku dan bapakku masih hidup, maka aku punya 2 pintu surga yang terbuka lebar. Tapi begitu ibuku meninggal, pintu surga yang 2 tadi tinggal 1 yang terbuka, sudah tertutup 1. Artinya yang beliau sedihkan adalah seharusnya kalau ibuku masih hidup, aku bisa berbakti, menunjukkan berbuat baik, membahagiakannya. Nah, itu pintu surga terlebar ibarat. Yang bisa aku masukkan, yang bisa aku masuk dari pintu itu melalui orang tua ini. Tapi ternyata ketika ibuku sudah meninggal, maka pintu itu sudah tertutup 1. Nah, itu menunjukkan bahwasanya besarnya fadl, keutamaan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, di antaranya adalah ibu kita. Makanya bapak yang masih punya ibu, masih punya mama, bahagiakanlah. Segera. Saya sampaikan satu ungkapannya yang saya kira ini bisa menjadi menjadi nasihat bagi kita, agar kita ini sangat memperhatikan ibu kita, terutama orang tua kita. Sekarang ini kan bapak-bapak ini kan sudah jadi, kalau bahasa orang kita, sudah jadi orang gitu. Bapak seperti ini nih Pak, bapak punya rezeki yang lapang, kemudian kedudukan mungkin di masyarakat, punya kedudukan, punya pekerjaan yang mapan, pendidikan yang tinggi. Yang hebat bapak atau orang tua bapak? Orang tua kita. Orang tua kita yang hebat Pak. Kenapa? Karena mereka lah yang membuat kita seperti ini. Bahkan orang tua kita pun gak sekolah lagi kan, bodoh ya. Gak tahu apa-apa istilahnya. Hanya taunya bekerja, bagaimana bapak bisa jadi orang lah, yang penting kayak gitu. Dan terkadang
kita berjuang sendiri. Mungkin bapak-bapak ya, bapak-bapak dulu sekolah pun cari duit sendiri, ya kan? Kuliah pun cari uang sendiri, banting tulang sana kemari. Nah, jadi jangan pernah beranggapan bahwasanya apa yang didapat ini juga hasil usaha bapak sendiri. Orang tua nggak punya peranan. Jangan salah. Sehebat apapun usaha bapak, mendoakan bapak jadi orang juga. Justru bisa jadi usaha bapak yang selama ini berat itu Allah mudahkan bukan karena usaha bapak, tapi karena doa orang tua bapak yang bapak nggak tahu kalau mereka mendoakan kita. Maka ketika ini kita sadari bahwa orang tua kita ini adalah sebab keberhasilan kita. Kita rasakan sekarang ini adalah hasil dari karya orang tua kita. Maka Nabi SAW pernah berkata dalam hadis beliau, al-waladu min kasbir rajul, atau al-waladu min kasbi abihi. Anak itu adalah hasil karya dari siapa? Orang tuanya. Maka dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa semua amal soleh yang dilakukan oleh seorang anak itu pahalanya kembali kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala anak sedikit pun. Nah, itu kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa ketika Nabi SAW mengatakan sesungguhnya inna mimma yalhaqu bihil mu'min ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi sab'un. Ada 7 amalan yang akan didapat pahalanya terus oleh seseorang walaupun dia sudah berbaring di dalam kuburnya. Artinya sudah meninggal. 7 hal. Dan satu di antara 7 hal itu adalah waladan salihan tarakahu, yaitu anak yang saleh yang dia tinggalkan. Jadi Pak, sebetulnya sederhana saya sampaikan kepada Bapak sekalian. Nanti akan ada pembahasan ya Pak tentang bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Nanti kita ada pembahasannya. Mungkin kalau nggak hari ini kita bahas pekan depan. Tapi kita bisa sampaikan satu poin penting yang harus betul-betul dipahami oleh setiap kita. Ya, tanpa memperhatikan kita ini sudah jadi orang tua atau bahkan sudah punya cucu. Ya, itu dikesampingkan semuanya. Poinnya adalah bahwa kalau kita sayang sama orang tua kita dan kalau kita ingin membalas semua kebaikan orang tua kita, apalagi ketika mereka sudah meninggal dunia, maka kata kuncinya adalah cukup kita jadi anak yang soleh. Beres. Cukup jadi anak yang soleh. Tadi saya singgung, bapak sudah punya cucu, status bapak juga sebagai anak, jangan lupa. Walaupun orang tua sudah lama meninggal dunia. Jangan lupa Pak, kalau bapak pengen sholat, pengen nama pahala, bapak tinggal sholat, tambah pahala bapak, kan gitu. Tapi kalau orang tua sudah meninggal dunia, bisa nama pahala lagi. Pengen sholat, nggak bisa sholat, sudah meninggal. Mau puasa, nggak bisa puasa, sudah meninggal. Ya, kita ini masih hidup, mau puasa, mau apa, bisa nama pahala. Nah ternyata tadi sudah saya sebutkan. Kenapa? Karena semua amal soleh kita itu pahalanya kembali kepada orang tua kita. Jadi kalau tadi kita sholat maghrib berjamaah, kita dapat pahala sholat maghrib berjamaah, itu bapak ibu jamaah. Kok bisa? Karena kita yang mengamalkannya. Walaupun tanpa kita niatkan pahala sholat maghrib itu untuk orang tua kita. Semua ini sekarang kita ikut pengajian ini, hadir dalam kajian ini, pahalanya kan luar biasa nih. Rahmat Allah, pahala Allah berikan kepada kita, itu semuanya tercurah kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Dan itu keuntungannya kan untuk kita juga. Kalau kita jadi orang yang soleh, untungnya kan untuk kita sendiri juga. Dan orang tua kita yang akan mendapatkan kebahagiaan. Maka para ulama mengatakan itu nanti di kuburan, orang tua kita itu terkejut-kejut mereka. Heran, terkejut-kejut kalau bahasa kita ini. Kenapa? Dia heran kok tiba-tiba dapat pahala, datang pahala sholat, datang pahala puasa, datang pahala ini, semuanya, pahala baca Quran, pahala sedekah dan sebagainya. Terkejut-kejut, kok bisa demikian? Dan dia pun heran, dari mana dia dapat? Maka nanti malaikat akan mengabarkan ini dari anakmu, karena anakmu adalah anak yang soleh, mengamalkan perintah Allah Ta'ala. Makanya sebetulnya Pak, orang tua yang bahagia di dunia akhirat adalah orang tua yang meninggalkan dan mewariskan apa?
kesolehan kepada anaknya. Tugas kita itu, Pak. Tugas terbesar kita ini sebagai seorang anak sekaligus dan orang tua kita, mungkin kita ini tugasnya adalah mewariskan kesolehan kepada anak kita. Jangan soleh sendiri, Bapak. Makanya terkadang agak sedikit kita sayangkan, Bapak rajin mengaji tapi anak nggak dibawa juga. Mau kapan lagi Bapak harapkan anak Bapak mengaji kalau nggak dari kecil, Pak? Dulu mungkin Bapak coba flashback ya, artinya bayangkan mungkin 30-40 tahun yang lalu Bapak kan digeret-geret sama orang tua Bapak untuk ngaji. Kalau nggak ngaji digebuk pakai pukulan tilang. Saya merasakan itu, Pak. Pulang sekolah jam 2 kalau nggak ngaji, apalagi kalau mandi sungai, selesai lah dihajar. Harus ngaji itu kan. Nah, dulu seperti itu. Dan ketika orang tua kita buat seperti itu, jadi Bapak jadi orang soleh kan sekarang. Bapak jadi rajin sholat 5 waktu. Bapak jadi rajin hadir ke pengajian. Ya kayak gitulah kita buat ke anak kita, bagaimana kita bisa mewarisi kesolehan untuk anak-anak kita. Itu sedikit sebagai saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita dapatkan sekarang adalah hasil dari orang tua kita ya. Dan jangan lupa, Pak, doakanlah mereka, karena doa kita itu sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan mereka dalam kubur. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi SAW bertanya, Rasulullah, amalan apa yang paling baik? Maka Nabi SAW berkata, yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, kita pindah kepada hadis yang kedua. Kalau ini busra sebetulnya, kabar gembira. Ya, kabar gembira. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kalau masih punya bapak atau ibu yang masih hidup tapi udah nggak bisa apa-apa, berbahagialah. Kenapa saya katakan berbahagialah? Karena disitulah betul-betul gudang pahala yang bisa kita dapatkan. Apalagi saat orang tua udah nggak bisa buang air pun di tempat tidur gitu kan. Kalau kita betul-betul sabar, Pak, surga itu, surga betul. Sedikit sebelum saya sebutkan hadis ini, Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW itu kan sangat menganjurkan kita berbakti kepada orang tua. Sadarkah kita, Pak, bahwa Nabi itu tidak bisa mendapatkan pahala berbakti kepada orang tua? Kenapa? Ada 2 alasan. Yang pertama, kedua orang tua Nabi meninggal saat beliau masih kecil. Nabi SAW ayah meninggal saat masih di kandungan. Ibu Nabi SAW meninggal dunia ketika Nabi usia 7 tahun. Dan mungkin saya pernah ceritakan sini atau di kajian yang lain, saya pernah ceritakan mama Nabi itu meninggal dunia dalam perjalanan bersama Nabi 3 orang. Nabi ada namanya Ummu Aiman dan ada namanya Aminah. Nabi masih usia 7 tahun. Diceritakan bahwa dalam perjalanan di Abwa namanya itu, istri Nabi mama Nabi Aminah itu sakit gitu, kecapean. Akhirnya meninggal di tempat, meninggal di padang pasir, nggak ada orang, cuma bertiga mereka ini. Dan apa kata Nabi SAW? Aku dan Ummu Aiman yang menggali kuburan mamaku sendiri, berdua. Saat itu Nabi masih usia berapa? 7 tahun. Dan aku juga yang meletakkan ibuku di dalam kubur. Dan saat itu Nabi Muhammad bercerita namanya anak-anak. Jadi Nabi Muhammad itu masih nangis saja, Ummi, ibuku, mama manggil gitu kan. Ummu Aiman ketika sudah ditutup itu kuburan Nabi SAW, maka Ummu Aiman menarik Nabi SAW untuk cepat pulang ke Mekah. Sampai di Mekah, Nabi SAW dibawa ke kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib cuma anak Muhammad, mana mamamu? Muhammad SAW hanya cuma bisa nangis saja. Kemudian Ummu Aiman berkata, Imam Muhammad sudah meninggal. Ketika itu Abdul Muttalib berkata, kamu anakku, artinya aku yang akan menjagamu gitu ya. Maka Nabi SAW itu marah sekali. Ini ada orang sampai dewasa, mapan hidupnya, dapat orang tua yang yang sudah nggak bisa apa-apa, tapi dia nggak bisa berbakti sama orang tua ini, akhirnya nggak bisa masuk surga gitu. Nabi marah kali sama orang-orang seperti ini. Bahasa ini seolah-olah kita bahasakan, kamu ini dikasih kesempatan untuk masuk surga melalui mamamu, kok nggak bisa, kok kamu sia-siakan. Itu kan dibacakan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau ketika beliau
naik ke atas mimbar mau apa? Khutbah. Itu kan ada kata Nabi ceritakan membaca amin 3 kali. Salah satu yang diaminkan adalah Rohima anfu rajulin adraka abawaihi inda kibarihima walam yudkhilahul jannah. Nabi mengatakan kalau bahasa kita ini Pak, keterlaluan sekali gitu. Sangat keterlaluan sekali. Siapa? Orang yang ketemu sama ibu dan bapaknya saat dia sudah dewasa dan seharusnya bisa mengurus kedua ibu dan bapaknya yang sudah nggak bisa apa-apa, hingga akhirnya seharusnya bisa masuk surga. Ini malah apa? Disia-siakan. Jadi sangat keterlaluan sekali. Nah, itu bahasanya seperti itu. Celaan. Seharusnya bisa berbakti masuk surga sama kedua orang tuanya, ini malah nggak bisa apa-apa. Maka kalau ya kita nggak berharap orang tua kita itu sakit hingga akhirnya nggak bisa apa-apa. Kita nggak berharap itu. Kalau bisa kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan masa tuanya itu nggak. Kalau bahasanya jangan sampai menyusahkan orang kan gitu kan. Tapi kalau itu terjadi Pak, itu bukan menyusahkan kita. Justru Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk apa? Mudah masuk surga. Tapi kuncinya satu memang, sabar. Mungkin bapak kan udah jadi orang tua juga dulu, punya anak kecil itu kan. Kalau udah 3 hari, 4 hari anak bapak nggak buang air besar, resah nggak bapak? Resah ya. Jadi kalau udah buang air besar dia senang bapak. Maksud saya adalah orang tua itu kalau masih punya anak bayi, kalau anaknya buang air besar nggak marah, dengan ikhlas, dengan bahagia untuk apa? Membersihkannya, kan gitu. Nah sekarang itu bapak dulu digitukan sama orang tua gitu. Nah sekarang mereka yang sudah nggak bisa apa-apa, nah, saat mereka buang air, saat mereka segala macam, jangan merasa berat, jangan marah, jangan emosi, dan jangan merasa jijik. Bagaimana orang tua kita dulu bersihkan kita, kotoran dan sebagainya, kan nggak pernah merasa jijik. Terutama siapa itu? Mama kita. Maka Nabi SAW dalam hadis yang kedua ini kan ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi suhbati. Saya ingin sedikit menjelaskan hadis ini karena ada sedikit kesalahan dalam menafsirkannya. Selama ini kan kita tahunya gini, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Jawabannya adalah ibumu. Sebetulnya bahasanya bukan siapakah orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya. Bahasanya sebetulnya bukan itu bahasa Nabi. Jadi bahasa sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku dampingi selalu? Suhbah, sahib. Apa itu sahib? Sahabat. Sahabat dikatakan sahabat itu apa? Kalau selama ini dekat kan, ada, membantu dimanapun kapanpun, itu sahib namanya. Maka bahasanya man ahaqqun nas bi suhbati. Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku dampingi selalu hidupnya? Gitu dia. Maka Nabi berkata, siapa? Ummuka. Dampingi sampai apa? Sampai meninggal, sampai tua, sampai nggak bisa apa-apa. Itu kan makanya saya sampaikan kepada bapak ini, semuanya kita Pak, laki-laki kita nih Pak ya, kita suami, jangan sampai saat kita menjadi kita sudah menikah, yang sampai ibu kita ini terasingkan dengan kehadiran istri kita. Jangan sampai ibu kita ini ternomor 2-kan gara-gara hadirnya istri kita ini. Istri kita ini kan terima jadi Pak. Begitu bapak jadi orang udah punya duit, baru dia datang kan. Nah yang dari nol membuat bapak yang nggak punya apa-apa, nggak bisa apa sampai jadi punya duit, punya ini punya itu, siapa? Ibu kita. Begitu kita punya duit, duitnya kita arahkan ke istri kita semuanya. Orang tua, itu. Dan saya sampaikan kepada bapak semuanya bahwa jangan pernah takut untuk membantu rezeki orang tua. Jangan pernah takut. Demi Allah saya katakan, semakin kita pelik sama orang tua kita, semakin Allah sulitkan rezeki kita. Nah, semakin kita berikan untuk orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan itu semuanya. Dan tadi Nabi SAW mengatakan, siapakah orang yang paling berhak ku dampingi semasa hidupku? Maka Nabi berkata, ibumu, sampai 3 kali, thumma
abuka, kemudian bapak. Nah, di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa nomor satu adalah orang tua. Walaupun Nabi SAW menyebutkan sampai 3 kali, bukan berarti derajat ayah itu lebih rendah daripada derajat ibu, tidak. Tapi lelahnya ibu itu lebih berat dalam mengurus anak daripada lelahnya ayah. Ya, saya kasih contoh gini aja, Pak. Bapak kalau suruh ngomong anak, berapa lama Bapak sanggup megang anak yang masih belum bisa jalan? 1 jam? Sanggup? 1 jam gendong anak terus, sanggup nggak? Udah paten kali 1 jam tuh, Pak. Tapi kalau istri kita, Pak, dari pagi sampai tidur lagi, sanggup dia. Nah, disitulah balasan yang Allah SWT ingin berikan kepada orang tua. Nah, gitu ya. Jadi, Bapak rahimakumullah, saya kira ini dulu beberapa hadis. Nanti pada pertemuan yang akan datang saya akan bacakan hadis Nabi SAW. Ada 4 amalan yang bisa dilakukan oleh seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal dunia, dan kalau diamalkan 4 ini termasuk dalam kategori berbakti kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Saya harap Bapak yang yang orang tua sudah meninggal dunia beberapa lama ataupun baru-baru saja, ini harus tahu ini, supaya kita nggak lagi bertanya-tanya apa yang bisa kita buat untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum. Baik, ada lagi yang lain? Baik. Mungkin kalau dalam media sosial ini, mungkin saya pernah jual ceramah. Sebenarnya mungkin yang disebut mungkin nggak pas yang ini, tapi anaknya mungkin pas sambil sehingga dia memotong perkataan orang tua itu gimana? Baik, silakan Pak. Assalamualaikum. Baik, ini aja ya, karena waktu kita terbatas. Yang pertama, apakah mertua ini sama kedudukannya dengan orang tua kita dalam bakti? Jawabannya sama, karena mertua itu sama halalnya dari segi mahram itu, sebagaimana layaknya orang tua. Kan mertua kita boleh kita bersentuhan dengan beliau, boleh salaman, aurat kita boleh terlihat yang biasa, sama seperti orang tua. Maka baktinya ini juga disampaikan kepada para istri kita juga. Terkadang kan kalau kita sama mertua, Pak, jangan ada komplain kalau kita ini laki-laki nih kan, hampir nggak ada. Mau mertua kita sebulan di rumah kita santai. Jadi terkadang istri kita ini yang payah. Mama kita datang ke rumah kita baru 3 hari udah merengutnya banyak. Terkadang 1-2, ya kan? Sampaikan kepada mereka bahwa istri-istri kita ini bahwa mamaku, baktiku kepada mamaku dengan baktimu kepada mamamu, dan kamu berbakti sama mamaku, bolak-balik istilahnya, aku berbakti sama mama, itu semuanya nilainya sama. Kalau udah nggak punya mama tapi masih punya orang tua, masih punya mertua, jadikan mertua itu layaknya orang tua kandung kita, maka surga bagi kita. Sama. Gitu dia. Jadi sama saja, tidak ada perbedaan.
Yang kedua terkait dengan memotong pembicaraan orang tua. Apakah terkait dengan apa durhaka atau tidak? Sedikit saya sampaikan. Perkataan Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu ditanya. Ini sahabat Nabi ya. Kan orang paling paham Al-Quran di antara sahabat adalah Ibnu Abbas ini. Jadi ditanya, Ibnu Abbas, tolong sampaikan kepada kami kriteria durhaka sama orang tua itu yang paling ringan itu yang seperti apa? Gitu katanya. Jadi ada yang nanya, coba contohkan sama kami, jelaskan kepada kami yang namanya durhaka sama orang tua yang paling ringan itu ukurannya seperti apa? Maka beliau membuat satu contoh. Ibu bapakmu duduk di situ, terus kamu berdiri di sini, di bajumu ada debu. Kamu gini kan, debu ini terhirup terhirup debu itu sama kedua orang tuamu, itu kamu udah durhaka. Apalagi sampai banting pintu, Pak. Apalagi sampai minggat bapak dari rumah. Pernah minggat lu? Ayo angkat tangan. Pernah minggat? Dosa besar, Pak. Minta maaf segera. Udah meninggal jadi anak soleh supaya bahagia dalam kubur dengan kesolehan kita. Dosa besar itu. Apa gak resah orang tua kita saat kita minggat, Pak? Bisa tidur dia? Hah? Gak bisa. Itu sakit yang paling berat adalah membuat orang tua gak bisa tidur. Itu sakit hatinya luar biasa itu. Apa durhakanya di situ luar biasa. Apalagi kalau sampai kita tadi kalau istilahnya apa? Kerjanya menjawab aja kok dia, Pak. Ini dikasih tahu. Ngeyel. Saya bilang sama anak pesantren, Pak, kalian kalau ditanya sama orang tua kalian, udah sholat nak? Kalian jawabnya gini, udah loh mak, mama kok nanya itu aja dari tadi. Itu udah durhaka kalian sama orang tua kalian. Orang bilang aja nggak boleh, apalagi mama ini pun katanya. Cemananya mama, ini udah kata-kata yang kasar melebihi tadi kan? Mana lebih kasar? Cemananya mama ini dengan mana lebih kasar? Itu saking besarnya lah, Pak, kedudukan orang tua kita ini di hadapan Allah Ta'ala untuk kita betul-betul memuliakan. Makanya kalau dihitung-hitung banyak kali dosa kita ini. Makanya terkadang kita nangis depan mama kita pas hari raya Idul Fitri tok. Ini yang payah. Kalau bisa setiap kali kita nengok mama kita nangis, kita teringat banyak kali dosa kita. Makanya yang paling penting apa? Ridho orang tua, maaf dari orang tua yang kita cari. Gitu ya, Pak. Terkait dengan baca Quran tadi. Iya. Kalau orang sedang baca Quran, kalau dia memotong dengan niat untuk bertanya, itu nggak apa-apa. Atau untuk menasihati sesuatu yang dia anggap tidak pas baginya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau memotong, tengoknya kan rajin kali kawan yang baca Quran, aku nggak baca, udahlah aku aja cerita supaya dia nggak baca Quran, itu lain ceritanya, nggak boleh. Kan gitu kan, ada juga yang kayak gitu, Pak, orang-orang, ya kan. Nah kemudian yang kedua, meletakkan Al-Quran di bawah sejajar dengan lantai dengan kaki segala macam, tidak ada hadisnya. Akan tetapi secara adab para ulama mengatakan bahwa Al-Quran ini dimuliakan. Kalau kata Imam Ahmad, saya tutup nih, Imam Ahmad beliau berkata, saya kalau duduk di masjid, saya tidak pernah duduk selonjor. Kenapa? Karena di depan ada Al-Quran banyak. Sebagai bentuk apa? Menghormati Al-Quran. Jadi para ulama juga mengatakan, Imam Nawawi itu punya kitab namanya Adab fi Hamalatil Quran, adab-adab memegang Al-Quran dan membawanya. Salah satunya adalah ketika kita baca Al-Quran itu kita tidak letakkan di atas lantai, tapi nggak berdosa, adab saja. Ya, wallahu a'lam. Demikian, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.